Bismillahirrahmanirrahim. Bab 19, Zikir dan peraturannya, bagian 2. Zikir dalam syariat la ilaha illallah atau disebut zikir af'al. Zikir tarikat Allah Allah atau disebut zikir asma. Zikir hakikat Allahu Allahu atau disebut zikir sifat. Zikir ma'rifat atau disebut zikir zat. Pada peringkat awal bagi orang-orang mubtadi, mereka biasanya diberi petuah oleh gurunya supaya mengamal dan berpegang dahulu dengan hakikat syahadat tauhid. Dan bagi mutawassid, biasanya diberi petuah oleh gurunya supaya mengamalkan zikir asma. Manakala bagi orang muntahi, biasanya mengamalkan zikir sifat Allahu Allahu dan zikir zat Adapun zikir la ilaha illallah adalah zikir nafi dan zikir isbat. Bermula la pada kalimat la ilaha illallah itu adalah nafi bagi diri zahir dengan satu pegangan tubuh zahir ini, bukan tubuh kita, kecuali diisbatkan dengan ilah, yaitu pada menyatakan dengan suatu pegangan penyaksian yang mutlak bahwa yang wujud pada diri zahir kita ini adalah pada yang mengisbatkan kepada illallah. Jadi bila dikatakan illallah, berarti kita menyatakan dengan satu penyaksian yang mutlak yang diri batin kita itu adalah hanya Allah semata-mata. Dalam hal ini, untuk pemahaman yang lebih mendalam, silakan simak kembali pada bab yang membincangkan hakikat syahadat. Adapun zikir Allah Allah adalah zikir asma, dan sesungguhnya yang dikata zikir asma ini adalah karena nama Allah yang bersifat dan berzat itu nyata meliputi pada seluruh alam shagir dan alam kabir, yaitu pada diri manusia dan alam semesta. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115, Walillahil masyriq wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dan milik Allah dari masyriq dan maghrib, di mana saja kamu menghadap, disitulah kamu akan melihat wajah Allah. Oleh karena itu, bila kita melafazkan Allah, maka dengan secara otomatis pada hakikatnya kita menyaksikan bahwa semua yang wujud ini adalah Allah semata-mata, tiada yang lain, hanya Allah, yaitu syuhudul wahdah fil kathrah. Saksilah pada yang satu itu kepada yang banyak. Adapun zikir Allahu Allahu adalah zikir sifat. Zikir ini berkonsepkan syuhudul kathrah fil wahdah, yaitu saksilah pada yang banyak kepada yang satu, yaitu dengan memahami apa saja yang ada, apa juga yang berlaku, apa juga yang terjadi adalah daripada puncak yang satu, yaitu Allah Ta'ala jua, yang meliputi pada zat, sifat, asma dan af'al. Di sini bila dilafazkan Allahu, maka berarti hilanglah segala yang zahir dan nyatalah segala yang batin, yaitu Allah Ta'ala jua. Untuk memahaminya secara yang mendalam, silahkan head kembali pada bab-bab yang lalu. Adapun zikir zat, zikir ataupun dinamakan juga zikir ma'rifat. Zikir ini berkonsepkan kepada syuhudul wahdah fil wahdah, yaitu saksilah pada yang satu di dalam yang satu. Sesungguhnya maksud saksilah pada yang satu di dalam yang satu adalah dengan cara berkonsepkan penyaksian yang satu daripada yang satu, yaitu semuanya daripada Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Zat itu daripada zat yang satu, sifat itu daripada yang satu, segala asma itu asma yang satu, dan segala af'al itu di dalam af'al yang satu, yaitu zat, sifat, asma dan af'al Allah, Tuhan semesta alam jua. Sesungguhnya semua yang wujud dan zahir adalah daripada yang satu, dan sebenarnya adalah satu
dan tidak disekutukan dengan yang lain daripada yang satu. Kita tidak harus melupai bahwasanya Allah Ta'ala menzahirkan sifatnya untuk memuji dan menyatakan zatnya, dan menzahirkan af'alnya untuk menguji sifatnya, dan menzahirkan asmanya semata-mata untuk menyatakan sifat, af'al dan zatnya. Tiada suatu sebab yang lain Allah Ta'ala menzahirkan segala-galanya melainkan untuk dirinya sendiri. Setelah kita menyentuh dan memahami tentang konsep satu zikir tersebut, maka kita haruslah pula membincangkan tentang foto-foto peraturan zikir, supaya zikir yang dilapaskan itu akan mencapai matlamatnya untuk membersihkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlulah ditegaskan di sini bahwa satu zikir yang dibuat tanpa menepati peraturan dan petuah-petuah berzikir, niscaya zikir yang berkenaan akan menjadi sia-sia saja, karena ia tidak mencapai matlamat zikir yang sebenarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.